Maaf, saya minta maaf. Maafkan saya, maafkan saya. Tuanmu Dalio, itu Li Fei dan Shen Muya. Lihat bagaimana saya akan menghadapinya. Li Fei, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja vasnya pecah. Seharusnya tidak terlalu berharga. Liu Wei, kamu melakukannya dengan sengaja. Li Fei, ini dari dinasti Tang. Sebuah vas antik. Nilainya sebesar ini. Kalau tidak mampu membayar ganti rugi, harus masuk penjara ya. Direktur uang, total aset, 6. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Direktur Wang, anak ini yang melakukannya. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Direktur Wang, saya melihatnya dengan jelas. Jelas sekali Liu Wei menjebak Li Fei. Menjebak? Mengapa saya harus menjebaknya? Selain itu, ada begitu banyak orang yang hadir. Mata siapa yang melihat saya menjebaknya? Benar, Li Fei memecahkannya sendiri. Kami semua melihatnya. Kalau begitu, ganti rugi sesuai harga. 100. Jika Anda tidak mampu membayar, kami akan memanggil polisi. Direktur Wang, saya Shen Moyao, Direktur Bank Longcheng. Saya harap kamu. Keamanan, tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi saya. Ketika Anda bertemu saya di masa depan, tundukkan kepala Anda. Tuan Muda Li berbicara dengan baik. Bawa dia ke kantor polisi. Tunggu, saya punya uang. Apa yang Anda katakan? Bukankah itu hanya 100? Saya akan transfer uang. Li Fei, kamu tidak bisa mentransfer uang. Liu Wei yang seharusnya membayar uang ini. Tidak apa-apa. Uang dalam jumlah kecil ini, bagi saya, hanyalah uang saku. Uang saku. Saya ingin melihat dari mana Anda, anjing tak berguna ini, bisa menipu 100 lagi. Transfer 100 berhasil diterima. Anda. Trik apa yang Anda mainkan sekarang? Liu Wei, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Ini tidak akan seperti sebelumnya lagi. Mengatakan saya pembohong, kan? Itu juga milik Shen Muyao. Kalian berdua bersekongkol untuk menipu saya. Jadi kenapa? Direktur Wang, apakah saya punya hak untuk bicara sekarang? Tentu saja Anda melakukannya. Apa instruksi Anda? Pergi periksa rekaman pengawasan. Lihat siapa sebenarnya yang memecahkan vas ini. Baiklah. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak menyelidiki dengan jelas barusan. Tertipu oleh orang-orang tertentu. Saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Liu Wei, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana bayar? Tentunya tuan muda sepertimu tidak bisa mengeluarkan 100, kan? Direktur Wang, bagaimana kalau kita panggil polisi saja? Tunggu. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu hari ini. Saya akan membayar kembali uang ini. Ayahku adalah pengusaha terkenal di Longcheng. Aset melebihi 1000. Kau tidak mampu menyinggungku. Kau bajingan tak berguna yang hanya menunggu mati. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu dengan uang. Kau, Direktur Wang. Keberadaan ketiga orang ini di sini membuatku muak. Tuan Muda Li, silakan pergi. Kau berani mengusirku. The film was translated and narrated by M Media. Kau tunggu saja aku. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Silakan lihat-lihat, silakan lihat-lihat. Terima kasih, Li Fei, karena membeli begitu banyak barang antik. Aset bank kami mungkin akan berlipat ganda. Jumlah uang sekecil ini tidak layak disebut. Lagi pula, aku hanya menganggapnya sebagai investasi. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih padamu. Bagaimana kalau begini? Saya akan mentraktirmu makan di hotel paling mewah di Longcheng. Bagaimana bisa seorang gadis mentraktir seseorang makan? Makanan ini aku yang bayar. Ayo pergi. Uang yang dia habiskan hari ini ternyata melebihi aset orang terkaya di Longcheng. Dia benar-benar bersikap rendah hati. Murah sekali. Yang ini. Dan yang ini juga. Lupakan saja. Bawakan aku semua yang tertera di menu ini. Bisakah kamu menghabiskan pesanan sebanyak ini?
Jarang sekali aku bisa makan di luar. Kalau tidak habis, bungkus. Saya tidak tahu harus menyebutmu boros atau hemat. Saya akan menerima telepon. Li Fei, benar-benar kamu, dasar bajingan. Huang Runbin. Kenapa kau ada di mana-mana? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menempel pada wanita kaya, kamu bisa hidup dari dia selamanya. Aku beritahu kamu, tanpa Shan Muyao, kamu hanyalah setumpuk kotoran anjing busuk di jalanan. Kotoran anjing bau. Lalu kau ini apa? Mengikutiku kemanapun aku pergi. Lalat yang makan kotoran. Kamu, Li Fei, bahkan jika kau menempel pada Direktur Shen, uang itu bukan milikmu. Apa yang membuatmu harus sombong? Bagaimana denganmu? Bukankah kau mencoba menempel pada pria kaya ketika kau selingkuh dariku? Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? pelayan. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Membiarkan orang-orang tak terhormat ini, pengemis masuk. Apakah kamu mencoba membuat kami jijik? Restoran kami memperlakukan semua orang sama. Apakah kamu tahu? Direktur Xiangmu adalah sepupuku. Jika kamu tidak menangani ini dengan baik, kalau begitu biarkan dia datang. Sepupu, ada apa? Kenapa kau begitu marah? Li Fei ini punya catatan kriminal. Dia baru saja dibebaskan. Direktur Chang, total aset 0,8. Beraninya kamu membiarkan dia masuk untuk makan. Saya bertanya-tanya, mengapa hidangan khas kami? Dia berani memesan satu dari segalanya. Ternyata dia ingin makan lalu kabur. Bagaimana jika kukatakan seseorang mengundangku? Bawa itu ke sini. Kau bocah kecil. Di Haoyuan kami, adalah restoran paling top di Longchamp. Orang penting buta mana yang mengundangmu? Jika benar ada orang penting yang mengundangmu, aku akan minum semua ini. Baiklah, Direktur Chan, benarkah begitu? Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu minum sampai kau puas. Aku lihat kamu. Lembut di mana-mana kecuali mulutmu. Kau bocah kecil. Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Orang penting macam apa yang belum pernah saya lihat. Total tagihan untuk menjamu hari ini, hanya 5. Jika kau tidak bisa membayar tagihan, maka ini milikmu. 5 yuan. Dasar orang miskin, kapan kau akan mampu membeli hidangan semahal itu? Apa yang kamu lakukan? Direktur Chef, Li Fei, mereka tidak melakukan apa padamu, kan? Mereka bilang kau buta. Karena mengundangku ke sini untuk makan. Siapa yang melakukan ini? saya mohon maaf, Direktur Chef. Saya tidak tahu dia tamu Anda. Jadi ini adalah cara di Haoyuan memperlakukan tamu. Jangan lupa bahwa ban kami dan kamu memiliki kemitraan. Jika saya berbicara dengan direktur umummu sekarang, hanya butuh beberapa menit untuk membuatmu dipecat. Direktur, saya minta maaf, saya salah. Gaji bulanan saya hanya 1 mal. Saya punya orang tua di atas saya dan anak-anak di bawah saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Direktur, Apa gunanya meminta maaf padaku? saya minta maaf, Tuan Li. Ini semua salah saya karena buta. Saya salah. Saya salah. Saya mohon Anda berbaik hati. Anggap saja saya kentut dan biarkan saya pergi. Saya salah. Saya salah. Sepertinya Li Fei ini benar-benar telah menemukan pendukung yang kuat. Sekarang kau tahu bagaimana memohon ampun. Bukankah kau sangat sombong barusan membantu sepupumu melakukan kesalahan? Saya hanya bercanda denganmu. Aku tidak bercanda denganmu. Apa yang kau katakan barusan? Jika seorang tokoh penting mengundangku, kau akan meminum seluruh ember itu. Jalan ada tepat di depanmu. Pilih sendiri. Enya, Saya akan mengganti tempat duduk Anda. Kamu terlalu lucu. Mari kita bicara tentang urusan serius. Baru saja, Ketua Properti Ma Feitang, seseorang yang sangat terkenal di kota kita, menelponku. Dia bilang bahwa di konvensi barang antik, dia memperhatikanmu. Dia ingin bertemu denganmu untuk membahas masalah investasi. oke, tidak masalah. Ayo, bersulang. Aku pergi duluan. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Kamu tidak diizinkan pergi. Kepalaku sakit sekali. Untungnya, tadi malam, aku mengantar Shen Muyao pulang.
Pakaian siapa ini? Bagaimana bisa ada pakaian wanita di kamarku? Ini bukan rumahku. Ini rumah Shen Muyao. Keperawananku yang telah kujaga selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Masalahnya, aku bahkan tidak ingat. Li Fei, kamu harus istirahat yang baik. Aku akan pergi bekerja sekarang. Iya, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Tidak ada yang terjadi di antara kita tadi malam. Sialan. Pengemis, total aset 0 yuan. Semua orang sedang mengalami masa sulit. Satu yuan aku kaya, aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Apakah dia idiot? Apakah dia sudah gila karena kemiskinan? Ban buruk macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa menarik 10.000 yuan. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah Liu Meng untuk melamar sekarang? Villa pemandangan laut hanya berharga 300. Apakah benar semurah itu? Aku belum pernah tinggal di villa sebelumnya. Aku harus beli satu. Halo, Ketua Ma, saya sudah sampai di pintu masuk. Oke. Halo Tuan. Konsultan penjualan, total aset 0,5 yuan. Properti mana yang Anda sukai? Yang di tengah. Apakah itu yang harganya 300? Villa pemandangan laut itu. Halo Tuan. Bangunan ini adalah raja gedung dari pengembangan kami. Selera Anda luar biasa. Sobat, pinjam korek api. Kau teruslah bicara. Kau mampu membayar 300. Bagaimana kau begitu yakin aku tidak mampu membelinya? Memegang korek api rusak. Berpura-pura kaya di sini. Sampah macam apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Bukan aku yang mengatakan ini, tapi orang-orang sepertimu. Semuanya sangat sombong. Kau berani menghinaku. Kau pecundang bau. Berani membuat masalah di sini. Aku datang ke sini untuk membeli rumah. Bagaimana itu menjadi menyebabkan masalah? Kau. Jangan kira saya tidak tahu. Orang tak penting sepertimu sedang mencoba menggunakan kesempatan saya menunjukkan rumah kepadamu untuk mendekati klien The kami kan. film was translated and Semua orang tahu narrated bahwa by di sini M Media. semuanya adalah selebriti dan tokoh berpengaruh. Jika ingin beli rumah, verifikasi dana. Jika modal Anda melebihi 100, maka Anda memenuhi syarat untuk membeli rumah. Apakah kau berani? Baiklah. Aku akan memverifikasi. Jika asetku melebihi 100. Maka kau minum segelas air ini untukku. Kau berani. Kenapa saya tidak berani? Sampang, apakah kau melihat lahan kosong di dekat pintu masuk itu? Jika kau kalah, kau akan meniru gonggongan anjing di sana dan menjadi anjing penjaga untuk properti Feiteng kami. Baiklah, bagaimana kita verifikasi? Langkah pertama, verifikasi uang tunai terlebih dahulu. Apakah kau membawanya? Aku lupa membawa uang tunai ketika aku pergi hari ini. Tidak membawanya berarti tidak membawanya. Saya lihat kau, bajingan miskin ini, sangat miskin sampai mengeluarkan air asam. Langkah selanjutnya, verifikasi batas kartu kreditmu. Aku tidak menggunakan kartu kredit. Orang kaya mana sekarang yang tidak menggunakan kartu kredit? Kau sampah. Jika kau akan beraktin, kau harus melakukannya sampai tuntas. Bukankah masih ada langkah ketiga? Kenapa terburu-buru? Kau cukup sombong. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Langkah ketiga, verifikasi saldo kartu bank dan catatan transaksi. Mengapa laporan transaksi ini begitu panjang? Mungkinkah dia benar-benar kaya? Bukankah kita seharusnya memverifikasi aset? Periksa catatan transaksi. Lanjutkan. Tuan muda, tidak perlu. Saya pasti buta barusan. Orang hebat mengabaikan kesalahan orang yang lebih rendah. Tidak, jangan berhenti, ikuti saja prosedurnya. Tidak perlu. Apel.
Tidak sepeser pun. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan. Saya pikir sampah ini akan punya beberapa sen padanya. Saya tidak menyangka dia sama sekali tidak punya apa-apa. Kau adalah gembel yang asli, Tulen, Jembel. Mustahil. Kau benar-benar salah memeriksa. Laporan itu ada tepat di tanganmu. Aku jelas masih punya 50.000 di kartuku. Cukup. Cepat pergi dan jadilah anjing di luar kantor real estate kami. Pergi tepati janjimu. Beri penjelasan. Dari mana uang ini berasal? Aku belum sempat pergi ke bank. Keamanan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan untuk mematahkan kaki anjingmu? Tepati janjimu. Untuk properti Phaeton kami. Untuk menjadi anjing penjaga. Seret dia keluar. Semuanya berhenti di situ. Mafei Tank, total aset 10.000. Siapa itu? Ketua Ma. Kamu, kenapa kamu datang? Beraninya kamu. Sampai memperlakukan tamu terhormatku seperti ini. Apakah kamu mungkin salah mengira dia orang lain? Dia. Apakah kamu memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Saya tidak berani. Mundur segera. Tuan Li. Saya minta maaf, itu adalah kelalaian saya. Kamu masih berani mematahkan kaki Tuan Li. Dia sendiri yang bilang, jika dia tidak punya 100 di sakunya, dia akan bertugas sebagai anjing penjaga bagi kita selama 1 hari. Masih berani bicara omong kosong. Saya pribadi melihat kemarin, Tuan Li membeli barang antik bernilai lebih dari 1.000 yuan. Dan sekarang kamu bilang padaku, dia bahkan tidak punya 100 di kartunya. 1.000 yuan. Menurut saya, kamu telah menyalahgunakan posisimu di properti Phaeton milikku. Dan terbiasa menyalahgunakan kekuasaanmu. Berlaku segera. Kamu dipecat. Tuan Li, apakah Anda puas dengan penyelesaian ini? The film was translated Ketua Ma, and saya salah. narrated Saya by akan M. melakukan Lee. apapun yang Anda minta. Ketua Ma, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kau harus menepati taruhan itu. Penuhi janjimu. Ingat ini. Pekerjaanmu diselamatkan oleh Tuan Li. Terima kasih, Tuan Li. Tuan Li, apakah Anda tertarik untuk membeli villa dari kami? Sebenarnya aku memang punya niat itu. Bawa kunci villa pemandangan laut. Bawa kemari. Ya. Tuan Li, mohon jangan menganggapnya kurang. Villa ini, saya pernah tinggal di sini sebentar. Semua peralatan rumah tangga dan perabotan sudah lengkap. Anda bisa langsung pindah. Berikan padaku. Anggap saja ini hadiah permintaan maaf yang lengkap untuk Anda. Kemampuan Anda untuk tinggal di properti Phaeton kami juga merupakan kehormatan bagi kami. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa basa-basi lagi. Tuan Li, saya akan mengantar Anda ke sana. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Baiklah, Tuan Li, hati-hati. Sungguh bakat. Petugas pengiriman tidak diizinkan masuk. Aku bukan petugas pengiriman. Aku di sini untuk melihat properti. Melihat properti. Villa-villa di sini, mulai dari 50 minimal. Satpam perumahan, total aset 0,03 yuan. Ya Tuhan, kamu tidak berguna. Kamu benar-benar tidak mau pergi? Tuan Muda Liu. Anda di sini. Apakah Anda kenal orang ini? Siapa yang mau kenal sampah ini? Sampah ini hanyalah mantan narapidana. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkan dia masuk. Mengerti? Bau keringatmu membuatku mual. Tanya, Mata anjing sombong meremehkan orang. kamu sialan. Apakah kamu mengenali ini? Kunci villa pemandangan laut. Tuan, silakan. Hormat sekarang. Silakan. Apakah semewah ini? Paman Ma, apakah Anda di rumah? Paman Ma, apakah Anda di rumah, Tuan? Paman Ma,
Saya datang kali ini dengan niat tulus untuk bekerja sama. Aku bukan paman mamu. Paman Ma, mohon jangan marah lagi. Saya sudah datang jauh-jauh ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Sudah kubilang aku bukan paman mamu. Paman Ma, saya berlutut untuk Anda sekarang. Jika kontrak ini tidak ditandatangani kali ini, ayahku. Paman Ma, saya benar-benar sangat berterima kasih. Ya Tuhan, kamu bajingan. Bagaimana kamu bisa berakhir di villa Paman Ma? Ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Diberikan kepadamu. Kamu bocah tidak mengantar makanan. Apakah kamu beralih ke layanan kebersihan? Harus kuakui. Aktingmu cukup bagus. Pergi ke neraka. Kamu berani macam-macam denganku. Jika saya tidak sibuk hari ini, saya pasti akan memberimu pelajaran. Sering-seringlah berkunjung. Tepat sekali. Kudengar semua wanita suka tas. Belikan di atas. Perwakilan penjualan, total aset 0,8 yuan. Dari mana datangnya pecundang menyedihkan ini? Jauhkan tangan kotormu. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu sentuh kapanpun kamu mau? Apakah kamu membicarakan aku? Siapa lagi? Apakah aku berbicara dengan hantu? Dunia ini tidak hanya harga barang yang terdepresiasi, tetapi orang-orang, semuanya menjadi sama. Orang gila, mengerikan. Apakah kamu melihat dengan jelas? Jangan masuk. Jika penampilanmu seperti itu, dan pelanggan kami melihatmu, tas yang baru saja kamu sentuh, bagaimana kami bisa menjualnya? Kalau aku tidak menyentuhnya, bagaimana aku bisa membelinya? Apakah kamu sudah gila? Ini adalah merek terkenal yang kami jual. Bisakah kamu membelinya? Aku membeli merek terkenal. Apa? Apakah kamu sudah gila? Lihatlah penampilanmu yang bau dan miskin. Tidakkah kamu tahu berapa harga tas yang baru saja kamu sentuh? 2 yuan penuh. Seumur hidupmu takkan dapat uang sebanyak itu. Hanya 2 yuan. The film was translated Apakah menurutmu and itu sangat narrated murah? by Ini M. memang Lee. sangat murah. Kalau begitu belilah. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana seorang pengemis bau mampu membeli tas 2 yuan. Kin. Ada orang gila di sini. Usir dia. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bungkus tas ini untukku. Tuan, Kin, total aset 10 yuan. tas ini tidak murah. Apakah Anda ingin melihat yang lain? Kami punya satu di toko kami, yang cukup mirip dengan yang ini, dan harganya hanya 2 sen. 2 sen. Baru saja, seseorang mengatakan 2 yuan terlalu rendah. Hanya pengecut yang tidak akan membelinya. Sama sekali tidak perlu. Ini. Bungkus. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar berhasil mengeluarkan 2 yuan. Ya, Tuan, saya akan membungkusnya untuk Anda sekarang. Saya akan mengurus sisa prosedurnya. Untuk Tuan ini. Ini? Apa maksudmu? Ini. Siapa kamu? Tuan, Anda benar-benar orang sibuk dengan ingatan pendek. Baru saja, bukankah kita mengobrol dengan baik? Namamu Kin kan? Baiklah. Kalau begitu mulai sekarang. Aku hanya membutuhkan wanita bernama Kin ini untuk melayaniku. Di mana tas yang kuinginkan? Tuan Muda Huang, tas Anda telah dicuri oleh orang berpakaian compang camping ini. Oleh pecundang ini. Kamu ini makhluk macam apa? Kamu berani merebut sesuatu yang sudah kulihat. Li Fei, kamu benar-benar bayangan. Kamu mengikutiku kemanapun aku pergi. Tepat sekali. Kami memesan ruangan ini sejak lama. Kau ini kelas apa? Sekarang cepat pergi. Yan, aku benar-benar minta maaf. Tapi kamu datang terlambat. Aku sudah membeli tas ini. Tuan Muda Huang, tolong simpan dengan aman. Lihatlah penampilanmu yang miskin. Kamu masih punya ibu tua yang tidak diinginkan di rumah, yang perlu dirawat di rumah sakit. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli tas? Jaga bicaramu. Aku tahu itu. Pecundang dari kepala sampai kaki, memancarkan bau kemiskinan. Benar-benar berhasil mengeluarkan 2 yuan sekaligus. Mungkinkah itu hasil curian? Dia hanyalah simpanan Direktur Bank Longcheng.
Uang apa yang mungkin dia miliki? Aku jijik. Jati dia hanya pria simpanan yang tidak berguna. Aku menawar 4 yuan. Itu 2 kali lipat uangmu untuk membeli tas ini. Benarkah? Ibumu yang tua bangka. Sekarang akan punya biaya rumah sakit. Jangan sampai dia berakhir tidak mampu membayar oksigen. Dan mati begitu saja. Li Fei, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Apa kamu benar-benar mencari mati? Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Manajer chef, total aset 0,5 The film yuan. was translated Si miskin and ini tidak punya narrated uang, by M. namun dia Media. masih datang ke sini untuk pamer. Aku sarankan, kita tetap pada pelelangan. Karena kalian berdua tertarik pada tas ini, mari kita lakukan ini. Kita akan bersaing secara adil. Penawar tertinggi menang. Baik, satu hal yang tidak kurang dari tuan muda ini adalah uang. Aku akan ikut bermain sampai akhir. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika, pada akhirnya, kamu tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu, kami akan memanggil polisi dan menangkapmu. Baiklah, tawaran awal kita adalah 2 yuan, dan kenaikan tawaran minimum tidak boleh kurang dari 1 mal. Aku menawar 10 yuan. 10 yuan, itu tepat 5 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tuan Muda Huang, Anda benar-benar luar biasa. 10 yuan dan 1 mau. Kau sudah tidak tertolong. Aku menawar 50 yuan. 50 yuan dan 1 mau. Kamu, Manajer, orang ini entah gila, atau dia mempermainkan kita. Semua pakaian dan aksesori di tubuhnya jika digabungkan tidak bernilai 1 sen pun. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 50 yuan? 100 yuan. Li Fei, aku sarankan kau tahu diri. Tuan Muda Huang memiliki kekayaan keluarga yang sangat besar. Sementara kau hanyalah semut kecil. Kamu benar. Huang Runbin, kamu menang. Kalau begitu, 100 yuan. Penawaran pertama. 100 yuan. Penawaran kedua. 100 yuan. Penawaran ketiga. Terjual. Kamu berani menipuku. Aku tidak menipumu. Penawar tertinggi menang. Bukankah itu yang dikatakan manajer? Li Fei, kulihat kau masih berpura-pura, bukan? Tuan Muda Huang sudah menawar 100 yuan. Aku tidak akan mengambil apa yang dia sukai. Tuan, apakah Anda akan membayar tunai atau dengan kartu? Tidak. Apa bedanya 100 yuan? Tuan Muda Huang bisa mengeluarkan itu kapan saja, benar? Jangan libatkan aku saat kamu menyombongkan diri. Tuan, lihat. Pembayaran kartu. Ya, baiklah. Pembayaran kartu berhasil. Apa yang masih kamu lakukan di sini, dasar orang miskin? Tentu, aku di sini melihat seseorang mempermalukan diri sendiri. Masih melihat orang lain mempermalukan diri sendiri. Kurasa kaulah leluconnya. Li Fei, jurang di antara kita. Bukan hanya tentang membeli tas. Halo, pinjaman bank itu, apakah sudah dihabiskan oleh anak boros sepertimu? Dan benar-benar habis. Cepat kembali ke sini. Ayo pergi. Itu benar-benar lelucon. Aku hanya membeli barang senilai 100 yuan, dan aku bangkrut. Benar. Kin, ambil ini. Ini. Lupakan saja, semua tas di dinding ini. Bungkus semuanya untukku. Komisi akan dikreditkan kepadamu. Baiklah, Halo. Apa? Sesuatu terjadi pada ibuku. Oke, aku akan segera. Dokter, apa maumu? Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan? Mengapa ibuku tidak ada di bangsal? Pelankan suaramu di rumah sakit. Siapa nama ibumu? Wang Cuifang. Saat ini ada kekurangan bangsal. Ibumu telah dipindahkan ke koridor. Apa katamu? Ibu, bagaimana keadaanmu? Beraninya mereka menempatkanmu di sini untuk tidur. Wang Cuifang, total aset 0,02 yuan. Li Fei, ibu baik-baik saja. Kenapa kamu kurus sekali? Ibu, berbaringlah. Aku akan pergi dan meminta penjelasan untukmu. Katakan padaku siapa yang melakukan ini. Mengapa ibuku dilempar ke koridor? Aku juga tidak tahu tentang ini. Kami semua mengikuti aturan saat menangani masalah. Baru 2 hari yang lalu, aku menyetor uang ke rekening. Dan hari ini ibuku tidur di koridor. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, Tuan. Jangan khawatir. Biar aku periksa dulu. Di rekening pasien, memang masih tersisa cukup banyak uang. Secara teori,
Dia seharusnya dirawat di bangsal VIP. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Direktur, terima kasih atas pengaturan Anda. Hanya dengan begitu ayahku bisa tinggal di bangsal mewah. Itu masalah kecil. Direktur, total aset 178 yuan. Aku sudah memeriksa latar belakang Wang Cuifang. Dia hanyalah seorang udik desa. Mengapa dia bisa tinggal di kamar rumah sakit yang begitu bagus? Selain itu, ayahmu adalah pengusaha terkenal di Longchengku. Dia seharusnya secara alami menikmati sumber daya premium. Karena direktur berkata begitu, aku merasa lega. Mengenai 20 yuan itu sudah ditransfer ke rekeningmu. Liu Wei. Ini adalah perbuatan baik yang kalian lakukan. Li Fei, mengapa sampah sepertimu ada di sini? Apakah kamu yang mengambil bansal ibuku dan menginstruksikan staf rumah sakit untuk membuat ibuku tidur di koridor? Jadi kau putranya? Benar, aku yang melakukannya. Orang udik desa sepertimu, bahkan jika kau punya uang, kau tidak pantas tinggal di bangsal sebagus ini. Apa salahnya menjadi orang desa? Apakah orang desa harus diintimidasi olehmu, benarkah begitu? Kau benar. Kau sampan. Kau pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Dihancurkan tanpa ampun. Siapa yang menyuruhmu buta dan memprovokasiku? Kau bajingan. Sebaiknya kau bicara pada Tuan Muda Liu. Lebih sopan. Apa statusmu? Beraninya kau mempertanyakan Tuan Muda Liu? Ya. Di mana Shen Muyao? Orang yang memeliharamu. Bukankah dia selalu mendukungmu? Suruh dia keluar ke sini dan tidur denganku selama 1 malam. Mungkin aku bisa meyakinkan direktur untuk berbelas kasih dan mengatur agar ibumu mendapat tempat berteduh. Tuan Muda Liu, jangan khawatir tentang ini. Aku bisa mengatasinya. Bagaimana dengan toilet? Itu menghalangi angin dan hujan. Bagus, itu sudah cukup. Kau sudah keterlaluan. Bajingan, beraninya kau memukul. Apakah kau percaya bahwa saat ini, aku bisa mencari seseorang untuk mengusir ibumu? Aku akan membunuhmu. Hentikan bajingan ini. Nah, beraninya kau bertindak liar di wilayahku. Apakah kau bosan hidup? Kau pada dasarnya tidak pantas menjadi direktur. Menjilat kekuasaan, mengabaikan nyawa manusia. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Keamanan, tangkap dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Diam. Aku akan membunuhmu. Ibumu, nenek tua itu, cukup menyayangi putranya. Aku akan membuat ibumu yang nenek tua itu menyaksikan tanpa daya saat kau menderita penghinaan. Lalu aku akan mengusirnya, membuatmu menderita seumur hidupmu. Liu Wei, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bahkan di saat seperti ini, kau masih bicara keras. Kau akan menyesali ini. Aku hanya ingin melihatmu berjuang mati-matian sebelum mati. Aku selalu menginginkannya untuk merangkak di bawah selangkanganku. Tapi setiap kali seseorang datang mengganggu, kali ini tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi. Tuan Muda Liu, mohon tenang saja. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Saya jamin tidak akan ada kecelakaan. Paksa dia turun. Suruh dia merangkak di bawah selangkangan Tuan Muda Liu. Ayo. Apa yang terjadi di sini? Tuan Kota, anak ini adalah pembuat onar medis. Dia sudah ditaklukkan oleh Tuan Muda Liu dan saya. Apa yang membawamu ke sini? Saya datang mencari seseorang bernama Li Fei. Apakah Anda mengenalnya? Tuan Kota, sungguh suatu kebetulan. Anak ini juga bernama Li Fei. Dia pasti memiliki nama yang sama dengan orang yang Anda cari. Ini pasti kebetulan nama. Mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Tuan Li, lepaskan dia segera. Tuan Kota, pembuat onar medis ini masih membuat masalah. Lepaskan dia. Apakah Anda tidak mengerti ucapan manusia? Bagaimana mungkin Li Fei, sampah ini, mengenal Tuan Kota Longchen? Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Pak Tua. Tuan Li, berkat 100 yuan yang Anda berikan kepada saya, itu menutupi defisit keuangan Longchen. Untuk berterima kasih kepada Anda, semua saham rumah sakit ini saya akan alihkan sepenuhnya kepada Anda. Terima kasih, Pak Tua. Gawat,
Itu berarti saya baru saja menyinggung pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Kau jelaskan padaku. Mengapa kau menangkap Tuan Li? Tuan Kota. Saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Itulah mengapa saya tidak menghormati Tuan Li. Saya harap Anda memberi saya kesempatan lagi. Tuan Kota, saya mohon. Tuan Li, bagaimana menurut Anda? Pak Tua. Bajingan ini berkolusi dengan Liu Wei untuk mengusir ibuku keluar dari bangsal. Memaksanya tidur di koridor. Berapa banyak perbuatan keji yang telah dia lakukan? Apa ada hal seperti itu? Tangkap dia. Kita akan mengadilinya di hari lain. Tuan Li, saya mohon, tolonglah menjadi perantara untuk saya. Saya pasti akan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Tuan Li, saya mohon. Ini halal, paus sampah. Liu Wei. Sekarang giliranmu. Li Fei, The film was translated Saya kalah. and narrated mohon by berbesar M hati Media. dan lepaskan saya. Di mana kesombongan itu? Ketika kau baru saja memanggilku rakyat jelata, bukankah kau memanggilku udik desa? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa piciknya si udik desa ini bisa bertindak. Tuan Kota, bisakah aku meminjam pengawalmu sebentar? Tentu saja Anda bisa. Tangkap dia. Ayo, Liu Wei, merangkak di bawah selangkanganku. Apa yang kamu lakukan? Li Fei, kau bajingan. Kau hanya beruntung karena mengenal Tuan Kota. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ya, sayang sekali bagimu. Kau sedang sial hari ini. Tuan Kota, bukankah Anda menginginkan 100 yuan? Saya akan meminta ayah saya mengirim 500 yuan. Mohon lepaskan saya. Ambil tindakan. Nah, Ayah Liv, total aset 2.100. ayah, Keluar rumah sakit ini tidak menyambutmu. segera pindahkan Ibu Tuan Li ke bangsal terbaik. Menggunakan peralatan medis paling canggih. Jika terjadi kesalahan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ya, Tuan Kota. Ibu bisa tenang dan menerima perawatan di sini. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. Li Fei-ku sudah sukses. Bahkan orang penting seperti Tuan Kota mengenalmu. Aku tidak tahu bahwa orang yang baru saja aku jatuhkan adalah Tuan Kota. Kamu memukul Tuan Kota. Aku hanya bercanda. Kamu memang tidak pernah dewasa. Iya. Tuan Kota bilang kamu punya 100 yuan. Dari mana uang itu berasal? Ibu, aku mendapatkan uang ini sendiri. Tolong yakinlah, aku tidak mencuri atau merampok siapapun. Baguslah kalau begitu. Di mana Liu Meng, kenapa aku tidak melihatnya? Ibu, aku dan Liu Meng sudah putus. Seluruh keluarganya sombong. Dia mengejar om-om kaya demi uang. Kakak tertua, Tuan Li. Terima kasih atas 100 yuan Anda. Ini memungkinkan saya menutupi kekurangan dana di Longchamp. Ini bukan apa-apa. Di masa depan, Tuan Kota, jika Anda membutuhkan uang, jangan ragu untuk bertanya padaku. Aku pasti bisa membantu. Tuan Kota, aku juga ingin meminta bantuan padamu. Tuan Li, silakan bicara. Aku harap Tuan Kota dapat mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua rumah sakit di Longcheng untuk tidak memberikan perawatan kepada Liu Wei dan putranya. Baiklah. Sialan. Li Fei yang tidak berguna itu mengandalkan Tuan Kota sebagai bekinnya. Benar-benar memerintahkan semua rumah sakit di kota untuk tidak merawatmu. Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Liu kita belum pernah diintimidasi sampai sejauh ini. The Ayah, jangan film was khawatir. translated Aku pasti and akan membuatnya narrated menyesali by ini. M Media. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin dia mati. Tuan Li benar-benar bukan orang biasa. Tuan Li, apakah Anda tinggal sendirian? Ya. Berhenti memanggil saya Tuan Li. Nama saya Li Fei.
Kalau begitu Anda bisa memanggil saya Muyao. Oke. Benar. Orang yang bernama Li Wei tadi mengatakan Anda berutang. Ada apa dengan itu? Itu semua karena adik laki-laki saya yang tidak berguna. Dia berutang 10 dalam pinjaman berbunga tinggi dan tidak bisa membayarnya kembali karena kreditor tidak dapat menemukannya. Mereka hanya bisa datang mencari saya. Hanya 10, bukan. Mengapa Anda menghela napas? Ambil ini. Ini terlalu banyak, Guan Li. Saya tidak bisa menerimanya. Jika saya menyuruh Anda mengambilnya, maka ambillah. Ini benar-benar terlalu banyak. Dengarkan aku. Shen Wuyao, jangan berpikir bahwa bersembunyi di sini berarti aku tidak akan menemukanmu. Juan Mao. Juan Mao, total aset 0,01. Dalam, total aset 0,3. Ikat jalang bau ini untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Minggir. Tidakkah kamu tahu, dia adalah direktur Bank Longcheng? Jadi kenapa kalau dia direktur? Bahkan jika Sun Wukong datang ke sini, jika mereka berutang uang padaku, mereka tetap harus patuh ikut denganku. Itu uang yang dipinjam kakaknya. Jika kamu punya nyali, cari saja kakaknya. Mengapa kamu membuat masalah untuk seorang wanita? Siapa kau sebenarnya? Bicara omong kosong sebanyak ini. Tolong, ini rumahku. Jika kamu tidaknya, aku akan memanggil polisi. Silakan saja telepon. Tunggu sampai aku keluar dari kantor polisi. Aku akan buang air besar dan kecil di luar pintumu setiap hari. Kalian benar-benar luar biasa. Saya tidak mampu berurusan dengan kalian. Saya akan membayar utangnya untuknya. Apakah itu cukup? Cepat, 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 cepat. Kau ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Kenapa kau tidak pergi kencing? Dan lihat orang macam apa dirimu. Tinggal di tempat seperti ini. Mencoba menggembungkan wajahmu agar terlihat gemuk. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini? Kau bokat? Kau benar-benar menggunakan uang palsu. Baik. Ini 2 lagi. Idiot bodoh yang belum pernah melihat dunia. Uang ini ditarik dari bank kami. Bagaimana mungkin itu uang palsu? Jika aku bilang itu palsu, maka itu palsu. Kau bocah berani menggunakan uang palsu untuk menipu orang. Juan Mao, pergi hancurkan rumahnya untukku. Bagaimana bocah ini punya uang sebanyak itu? Dan semuanya tampaknya asli. Aku tidak mungkin menyinggung orang yang sangat penting. Kakak, apakah uang ini milikmu? Jika itu bukan milikku, apakah itu milikmu? Bukan itu maksudku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat bantu dia mengambil uang itu. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Apakah ini cukup? Cukup. Saya tadi buta. Saya telah menyinggung Anda. Anda memukul saya. Saya minta maaf. Cepat tanya. Di masa depan, kamu tidak diizinkan muncul di hadapan Muyao lagi. Ya. Pergi, pergi, pergi. Terima kasih, Levi. Kamu membantuku lagi. Bukan apa-apa. Seharusnya aku berterima kasih karena kau membebaskanku. Iya. Besok akan ada pertemuan pertukaran barang antik. Kamu bisa, di pertemuan itu, bertemu beberapa tokoh penting. Ini akan memudahkan investasi di masa depan. Kedengarannya bagus. Kedengarannya bagus. Anda sangat perhatian. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Ya Tuhan. Saya punya uang. Itu benar-benar bagus. Sangat bagus. Ini benar-benar melelahkan setiap hari. Lin Xiao, total aset 7 yuan. Halo Tuan, saya senang melayani Anda. Kalau begitu mari kita mulai. Ayo. Tuan, jangan ragu menyampaikan permintaan apapun. Bantu aku memijat punggung. Pembunuhan. Levi, bersiaplah untuk mati. Kau mengenalku. Siapa yang mengirimu untuk membunuhku? Aku akan membayar 2 kali lipat. Kau kembali saja dan ambil nyawanya. Karena kamu akan mati hari ini, maka aku akan memberitahumu. Seseorang benar-benar menghabiskan 1 yuan untuk menyewaku membunuhmu. Apa 1 yuan? Apakah aku benar-benar bernilai sekecil itu? Aku akan memberimu 2 yuan. Tolong jangan bunuh aku, oke? Aku tidak akan meninggalkan prinsipku, hanya demi sejumlah kecil uang ini. 5 yuan, 10 yuan, 50 yuan, 100 yuan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?
Tentu saja itu benar. Berikan padaku. Tapi aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mempermainkanku? Maksudku adalah, bagaimana jika aku dihabisi oleh salah satu rekan kerjamu? Bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagiku? Lalu kapan kamu akan memberikannya padaku? 10 hari. Aku akan memberikannya padamu setelah 10 hari. Aku ragu kamu berani menipuku. Kau mau kemana? Bukankah kau bilang kau akan melindungiku? Untuk berganti pakaian. Jaga pandanganmu. Hati-hati, atau aku akan mencungkil matamu. Bisakah kau menunjukkan rasa hormat kepada Klinmu? Bagaimanapun, aku adalah klien utamamu sekarang. Kamu, Baiklah, mari kita bicara bisnis. Siapa yang mengirimmu? Tuan Muda Liu Wei. Apa? Liu Wei. Jadi, bajingan itu. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan terus mencari masalah. Aku secara resmi mempekerjakanmu sekarang. Pergi dan patahkan kedua kakinya untukku. Itu tidak bisa. Dia adalah majikanku. Fakta bahwa aku belum membunuhmu sekarang sudah termasuk melanggar prinsipku. Aku tidak bisa mengkhianati majikanku lagi. Sepertinya aku meremehkanmu. Awalnya aku berpikir untuk menambahkan 50 lagi. Setuju. Kalian berdua yakin tidak mau makan sesuatu? Masalahnya sudah ditangani dengan benar. Liu Wei, untuk periode waktu berikutnya, akan menghabiskannya di kursi roda. Itu terhitung sebagai kabar baik. Ini kompensasimu. Saat kamu keluar, tolong buang sampah sekalian untukku. Aku adalah pengawal, bukan pelayanmu. Tambah uang. Apakah uang bisa membuatmu melakukan apapun yang kamu mau? Tepat sekali. Punya uang berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. The film was translated and Pengawal wanita narrated itu by M. cukup cantik Media. bukan? Aku menjaminmu bahwa dia dan aku benar-benar tidak bersalah. Mengapa kamu menjamin hal itu padaku? Aku bukan pacarmu. Sejujurnya, bentuk tubuhku tidak lebih buruk dari orang tadi kan? Itu benar. Ada urusan, apa kamu datang menemuiku hari ini? Aku datang untuk memintamu menjadi pacarku. Apa katamu? Kamu ingin aku menjadi pacarmu? Tidak, Li Fei, kamu salah paham. Aku tahu. Meskipun aku berbakat dan sangat tampan. Tetapi setelah bertahun-tahun ini, belum pernah ada yang menyatakan cinta padaku. Karena itu masalahnya. Maka aku menerima tawaranmu. Tunggu sebentar. Ini untuk berpura-pura menjadi pacarku. Pura-pura. Siap, itu memalukan. Tidak apa-apa. Bisakah kamu membantuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu perlu aku berpura-pura menjadi pacarmu? Karena keluargaku baru-baru ini mengalami beberapa perubahan. Ayahku bersikeras agar aku menikah. Tuan Muda Qin Tian dari keluarga Qin. Aku bahkan belum pernah bertemu Qin Tian ini. Apalagi menyukainya. Jadi aku ingin kamu untuk membantuku menghadapi ayahku, agar dia berhenti menekanku. Oke. Aku akan membantumu dengan permintaan ini. Kapan kita harus pergi? Mari kita lakukan besok. Besok adalah ulang tahun ayahku. Tapi sebelum kau pergi, bisakah kau mungkin? Aku mengerti, jadilah sedikit lebih rapi. Jangan khawatir. Aku pasti akan terlihat mengesankan. Saat bertemu ayah mertuamu. Le Fei, kapan kau membeli Bentley? Serius, aku tidak. Bahkan jika itu palsu, aku belum punya. Tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil sesuatu. Hadiah untukmu. The film Ini was terlalu berharga, translated aku tidak and bisa menerimanya. narrated by Ini M. bukan Media. apa-apa. Ini hanya untuk berterima kasih padamu. Terakhir kali, Ma Feiteng yang kamu perkenalkan padaku, sangatlah cakap. Dia memberiku satu set villa tepi laut senilai 300. Villa tepi laut. Jadi, terima saja. Sampahnya sudah dibuang semua. Apakah ada hal lain? Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Oke. Kamu. Tidak bisakah kamu melindungiku secara diam-diam saja? Kamu selalu merusak rencanaku. Ayah, saya berharap ayah bahagia seluas aliran laut timur yang tak berujung.
Umur panjang sebanding Pinus Nan. Shen Chen, total aset, minus 133 yuan. Karena ayah menyukai barak antin, kaligrafi, dan lukisan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus saya cari lama untuk ayah. Leontin giok mutiara ganda Panlong dinasti Ming. Silakan lihat. Gioknya lembut, lembab, tenun, dan berkualitas agung. Sekali lihat menunjukkan bahwa ini adalah giok berkualitas unggul. Shen Chen, itu perhatian sekali darimu. Ya, Shen Chen selalu sangat peduli padamu. Ku dengar Leontin Giok ini, dia menghabiskan banyak uang untuk didapatkan dari orang lain. Ibu Shen, total aset, 3 yuan. Bagus, bagus. Shen Xiao, total aset, 249 yuan. Jika Shen Chen membutuhkan sesuatu, katakan saja oke. Terima kasih, ayah. Shen Chen tidak seperti orang tertentu yang tak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan. Kami jelas ingin dia menikah dengan keluarga kaya, namun dia mengira kami menyakitinya. Putri durhaka ini, hak apa yang dia miliki untuk menolak pernikahan yang kami atur untuknya? Sudah kukatakan sejak lama, dia hanyalah serigala bermata putih yang tidak bisa dijinakkan. Lihat siapa yang datang. Benar-benar pantas menjadi direktur Shen kita yang terhormat. Sungguh gaya pejabat yang hebat. Sampai membuat seluruh keluarga kita menunggunya. Maafkan aku, Ibu. Kami terlambat karena kemacetan lalu lintas di jalan. Kenapa aku tidak menemui kemacetan? Aku pikir kamu sama sekali tidak menghormati ayah. Baiklah, baiklah. Duduk, duduk. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah makan malam keluarga Shen. Kamu cuma The film sopir? was translated Siapa suruh duduk di and sini? narrated by M Media. Aku bukan sopir. Seorang pengawal juga tidak diizinkan. Keluar dari sini sekarang juga. Kau salah paham. Dia pacar baruku, Levi. Dia pacar barumu. Shen Muyao. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kami sudah memberikan jaminan kami kepada keluarga Ken, dan sekarang kau bilang kau punya pacar. Kurasa kau ingin membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Muyao, apakah ini benar? Ayah, itu benar. Dasar bajingan, aku lihat kamu tidak menghormati hukum atau otoritas. Tuan-tuan, bisakah kalian mendengarkanku? Diam, apa kau punya hak untuk bicara di sini? Kau ini siapa? Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga kami. Tepat sekali, apapun yang dia katakan, itu berlaku. Aku yakin. Kamu hanyalah figuran yang dia sewa, dengan beberapa puluh yuan. Cukup. Aku tahu mengapa kau memaksaku menikah dengan keluarga King. Bukankah itu hanya karena keluarga King adalah keluarga kelas 1 di Longcheng? Sepertinya kau tidak bodoh bahwa Tuan Muda Ken akan menyukaimu. Adalah keberuntungan 8 masa hidup bagimu. Dengan naik ke keluarga Ken, keluarga Shen kita secara alami juga akan menjadi terkemuka. Jadi, aku hanyalah alat bagimu untuk ditukar dengan keuntungan. Muyao, bagaimanapun juga, kamu telah tinggal di keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana situasi keluarga Shen saat ini? Kamu tidak menyadarinya. Sekarang, kita akhirnya memiliki kesempatan langka seperti ini. Apakah kamu meminta untuk menolak Tuan Muda Kia? Benarkah Tuan Muda Qin kaya dan berkuasa? Bagaimana dia tidak cukup baik untukmu? Sebaliknya, kamu membawa pria bernama Li Fei ini, yang sekilas terlihat seperti gembel. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat darinya. Aku tidak peduli. Aku sudah punya pacar sekarang. Aku tidak akan pernah menikahi Tuan Muda Qin itu. Lagi pula, dia tidak seburuk yang kau katakan. Shen Chen, apakah kau ingat kau berutang 10 yuan dalam utang berbunga tinggi? Li Fei yang membantumu membayarnya kembali. Apa dia membayarnya kembali? Dia punya 10 yuan. Lebih dari 10 yuan, 100 yuan baginya. Hanyalah uang saku. Shen Muyao. Omong kosongmu ini agak berlebihan bukan? Keuntungan tahunan keluarga Shen kita hanya beberapa ratus yuan. Bahkan keluarga Ken hanya menghasilkan sedikit di atas 1000 kan. Jika dia menggunakan 100 yuan sebagai uang saku, bukankah nilainya akan lebih dari 1000? Atau bahkan puluhan ribu? Shen tua, gadis ini memperlakukan kita seperti anak berusia 3 tahun. Muyao, kamu tidak harus menikah dengannya selama Li Fei ini bisa mengeluarkan 1000 tunai untuk menutupi defisit keluarga Shen. Maka aku akan mengakuinya sebagai menantuku. Ayah, 1000. Siapa yang bisa menyediakan 1000 uang tunai? Saya setuju. Bisa dengan santai mengeluarkan 100. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghasilkan 1000. Atau kamu sedang berbohong sekarang? Tuan Muda Qin memiliki kemampuan itu. Kamu harus menikah dengannya, suka atau tidak suka. Li Fei, ayo kita pergi. Bukankah itu hanya 1000? Kenapa ribut sekali? Ini adalah porselen Ru dinasti Song. Harganya 1050. Tambahan 50 itu, anggap saja hadiah untukmu. The film was Shen translated Muyao. and
Di mana narrated kamu by menemukan M orang Media. aneh ini? Vas rusak ini bernilai 1.000. Kurasa itu diambil dari toilet. Ambil saja. Keterlaluan Shen Muyao. Saya lihat kamu membawa pembohong ke sini hari ini untuk membuat masalah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Muyao bisa bersaksi, vas Qinru ini persis yang kuhabiskan 1.050 untuk dilelang dan didapatkan. Jika tidak percaya, cari orang autentikasi. Nah, kali ini kamu benar-benar mencari masalah. Kebetulan ayahku punya keahlian di bidang ini. Apa kamu berani menunjukkannya padanya? Kenapa aku tidak berani? Li Fei, kau tidak perlu membantuku seperti ini. Muyao, kita bertemankan. Apakah kalian benar-benar hanya berteman? Bocah, apa kamu lihat itu? Ayahku langsung melihat masalahnya. Sebentar lagi aku akan mengusirmu. Biar kamu tahu bahwa bukan sembarang sampah masyarakat bisa datang ke keluarga Shen kami dan membuat masalah. Bagaimana jika itu asli? Jangan berpikir bahwa menancapkan 2 daun bawang di hidung babi menjadikannya gajah. Jika itu asli, aku akan memakan vas ini. Benda porselen ini ternyata adalah rukion asli. Dan itu adalah harta karun dari dinasti Song. Tidak Shen Muyao harus menikah dengan keluarga Qian. Meskipun anak ini punya sedikit uang, bisakah dia dibandingkan dengan keluarga Qian? Ini palsu. Ayah, lihat baik-baik. Apa kamu bilang mataku sudah tidak berfungsi? Aku sudah tahu. Dengan penampilanmu yang lusuh, bagaimana mungkin kamu punya uang? Sekarang, haruskah aku mengusirmu? Atau kamu akan pergi sendiri? Bukankah itu hanya 1.000? Beri aku waktu beberapa menit, aku akan mengambilnya. Cukup. Shen Chen, cepat usir orang gila ini. Keluar untukku. Tuan Muda Qin akan segera tiba. Jangan biarkan dia merusak. Tuan Muda Qi telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Qi melamar Nona Shen Muyao. Persembahkan hadiah pertunangan 88. Karya asli oleh Zhou Zishan. Sepasang gelang emas keberuntungan naga dan Phoenix. Jangan habiskan banyak, Tuan Qin. Paman, Kintia, total aset 6.152 yuan. aku tahu Paman menyukai kaligrafi dan lukisan. Jadi aku sengaja menyuruh seseorang untuk mencari karya asli Zhou Zishan itu. Aku harap Paman tidak keberatan. Sungguh. Keluarga kaya apa? Kau pikir kamu adalah sesuatu yang mengesankan? Harga maharnya hanya 88 yuan. Apa yang bisa dibeli 88 yuan saat ini? Bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa gulungan tisu toilet. Tas yang kubeli untuk Muyao ini saja. Harganya lebih dari 88. Kalau begitu aku pasti kaya juga. Tuan Muda Qi, segera usir orang gila ini. Tunggu. Apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu percaya bahwa hanya dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman? Aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimanapun, kamu tidak sekaya aku. Jadi, kamu bilang kamu sangat kaya. Tapi sejauh yang aku tahu, tas miliknya itu hanya berharga 2 yuan di situs web resmi. Kamu bilang kamu membelinya seharga 100. Apakah itu asli atau palsu masih belum pastikan? Baiklah dasar pembohong. Aku tahu ada yang tidak beres sejak pertama melihatmu. Pertama barang antik palsu, sekarang tas palsu. Saya akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Tidak, The film Li was Fei bukan pembohong. translated and Saya rasa narrated kamu by telah M disihir. Media. Jika kamu ingin membuktikan apakah dia pembohong, itu sangat sederhana. Bukankah sampah ini bilang dia bisa mengeluarkan 1.000? Jika kamu mengeluarkannya saja, kami tidak akan memanggil polisi. Ada hal seperti itu. Dia mengatakannya sendiri barusan. Ayah, bukankah begitu? Benar, pembohong ini berbicara seolah itu benar. Nah, jika kamu bisa mengeluarkan 1.000 hari ini, aku akan menyerahkan Shen Muyao padamu. Muyao bukanlah sebuah benda. Dia adalah seorang manusia. Siapa yang ingin dia nikahi? Bukan kamu yang memutuskan. Kamu sudah mau mati, tapi masih bicara besar. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengeluarkannya? Terserah kamu mengurusnya. Bagaimana jika aku benar-benar menunjukkannya? Kamu akan menjilat ludah ini sampai bersih. Baiklah. Aku akan memberimu 10 menit. Setelah waktu habis, aku ingin kau melihatku mempermalukan Shen Muyao. Dan kemudian aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Sehingga seumur hidupmu, kau hanya bisa mengemis di jalanan. Kau sekarang punya sisa 9 menit dan 59 detik. Mengapa kau begitu bodoh? Setujui dia. Paling buruk, aku akan menikah dengannya saja. Apa yang kamu katakan? Uang adalah hal yang paling tidak kau khawatirkan. Tapi bahkan sekarang, jika aku menghubungi Bank Sentral Rakyat dan meminta mereka mengirim semua uang tunai, dikirimkan, itu masih akan terlambat. Jangan khawatir. Aku di sini.
Aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hidupmu. Bocah, hanya tersisa 1 menit. Bahkan jika kau memanggil Raja Langit. Anggota tubuhmu itu, aku jamin itu. Pertunjukan akan segera dimulai. Berhenti bermain trik di sini. Bahkan jika kamu adalah orang terkaya, kamu tetap tidak bisa seketika, segera, menghasilkan 1000. 3, 2, 1. Waktu habis. Direktur Ban ada di sini. Linley, Direktur Ban Kota Timun, atas perintah Tuan Kota. Chelsea, Direktur Bank Kota Barat, atas perintah Tuan Kota. Wang Meng, Direktur Bank Kota Utara, atas perintah Tuan Kota. Membawa uang tunai 300 untuk menyelesaikan kesulitan Tuan Li. Membawa 300 tunai untuk menyelesaikan kesulitan Tuan Li. Bukankah ini adalah 3 Direktur Bank Utama Bank Longcheng? Atas perintah Tuan Kota. Ini, bagaimana ini mungkin? Sampah ini, bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Kota? Qin Tian, kau kalah dalam taruhan ini. The film was translated Tunggu. and narrated Itu by 900 yuan. Media. Semua yang hadir, dengarkan baik-baik. Kau bilang itu 1000. Jadi, kenapa kalau kau kenal Tuan Kota, kaki milikmu ini? Aku jamin itu. Siapa yang mencoba mematahkan anggota tubuh Tuan Li? Tidak perlu basa-basi. Tuan Li, ini 100 yuan yang kau berikan terakhir kali. Sekarang harus dikembalikan kepada pemilik sar. Ini seharusnya cukup kan? Cukup. Qin Tian, mulai sekarang, kau dilarang mengganggu Mu Yao lagi. Dan kalian semua, siapapun yang berani mengendalikan Mu Yao atau memaksanya melakukan hal yang tidak disukainya, aku akan menghadapi mereka tanpa ampun. Qin Tian, dahak ini masih ada di sini. Kapan kau akan memakannya? Tidak bicara. Kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Seseorang, beri makan Tuan Muda Kil Dahak itu. Apa yang kau lakukan? Li Fei, apa kau percaya aku bisa membuatmu menyesalinya? Jika kau mundur saja, aku bahkan mungkin akan melepaskanmu. Sayang sekali kau sangat keras kepala. Enya, apa kau tetap di sini, menunggu untuk makan? Li Fei, kau tunggu saja. Li Fei, kau berani menyinggung bahkan Tuan Muda Kia. Kau tidak akan sombong lama-lama. Menantu, kami juga tidak punya pilihan. Semua yang kami lakukan adalah demi keluarga Shen kita. Itu benar. Hanya keluarga Qin yang punya uang sebanyak itu. Apa kau sudah terperosok dalam masalah uang? Jika bukan, karena aku, hari ini kau benar-benar akan menjual putrimu. Ya, kami tahu kami salah. Tuan Li, itu salah kami. Ini 1000 untukmu. Terima kasih, menantu. Aku sudah lama tahu kau pria berbakat dan tampan. Mo Yao kita sungguh merupakan berkah 3 masa kehidupan untuk mengikutimu. Bukan apa-apa. Kami akan pergi sekarang. Aku tak menyangka kami salah menilaimu. Li Fei ternyata sangat kaya. Ya sungguh. Li Fei ini, dia tidak hanya bisa menghasilkan 1000, tetapi dia juga didukung oleh Tuan Kota. Mulai sekarang, keluarga Shen kita akan sangat makmur. Shen tua, mengapa kamu mengambil sampah itu? Lihat, kita kaya sekarang. Ini benar-benar barang Ru dari Sam Utara. Aku sebenarnya, pada saat itu, demi keluarga Kian, menghancurkannya. Apa? Ini nyata? 1000 itu hilang lagi. Kakak Yuan, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja. Satu hal yang tidak pernah kurang dariku adalah uang. The film Seorang was pahlawan sejati translated muncul dari and kalangan narrated pemuda. by Jika kau M tidak Media. keberatan. Mulai sekarang, mari kita saling memanggil saudara. Kedengarannya bagus, kakak. Adik kecil. Kalau begitu aku akan pergi dulu.
Levei, aku tidak menyangka kau dan Tuan Kota begitu akrab satu sama lain. Sudah kubilang. Aku adalah orang yang gagah dan romantis, memancarkan pesona yang orang lain tidak bisa menolaknya. Aku menarik bagi semua orang. Hentikan omong kosongmu. Jadi, bagaimana Direktur Sen berencana berterima kasih padaku? Aku akan mentraktirmu makan. Itu tidak cukup. Lalu, apa yang kau inginkan? Jadilah istriku. Konyol. Ini pertama kalinya seseorang berani menghina Qintian terang-terang AEM. Apa latar belakang Li Fei ini? Tuan Muda Kia, kaki saya ini dihancurkan oleh bajingan itu. Saya telah menyelidiki secara menyeluruh hubungan Li Fei dengan banyak tokoh penting. Luar biasa. Di antara mereka juga ada Tuan Kota, Ma Feiten. Jadi, kenapa kalau mereka tokoh penting? Cepat atau lamban, aku akan mengguliti bocah itu hidup-hidup. Tuan Muda Kia, saya punya rencana. Karena Ma Feiten begitu akrab dengan Li Fei, kita bisa menggunakan Ma Feiten untuk memancing Li Fei keluar dan melenyapkannya. Bajingan tua Ma Feiten itu, apakah dia akan menyetujui ini? Ya, jika Ma Feiten tidak setuju, kita akan melenyapkannya lebih dulu. Kemudian, menggunakan namanya, kita akan membunuh Li The Fei. film was Akhirnya, translated ketika and Tuan Kota narrated menyelidiki, by M. dia hanya akan bisa melacaknya kembali ke orang mati itu, Ma Feiten. Kita kemudian bisa mencaplok bisnis mereka dan properti sepenuhnya. Bagus. Pergi sekarang, bawa bajingan tua itu ke sini. Mari bersulang untuk Direktur Liu. Saya tidak membual kepada Anda, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga Liu kita akan dipromosikan menjadi keluarga kelas 1. Kalau begitu, mari ucapkan selamat kepada Direktur Liu. Bagus sekali. Ketika Direktur Liu sukses nanti, tolong jangan lupakan saya. Itu sudah pasti. Ketika saya menjadi kaya, semua orang yang hadir akan diberi hadiah masing-masing 10 onyet. Untuk Direktur Liu. Ayo. Tapi saya dengar sekarang bahwa orang paling berkuasa di seluruh kota adalah Ma Feiten. Dia saat ini mengendalikan 70% seluruh kota. Ma Feiten bukan apa-apa. Saya punya urusan dengannya beberapa waktu lalu. Dia benar-benar menolak untuk membantu. Begitu saya mengambil alih asetnya, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Ayo, mari kita minum. Ayo, Ketua Liu, minum. Liu Wei, kau benar-benar pantas mati. Dari mana datangnya katak ini? Berani berbicara kepada calon orang terkaya kita, Liu seperti ini. Saya rasa Anda sudah bosan hidup bukan? Gadis kecil ini cukup cantik. Bagaimana kalau bergabung dengan kakak malam ini dan berguling-guling di spray? Semua orang kecuali Liu Wei, keluar. Li Fei, apa yang akan kamu lakukan? Aku dengar kau mencari seseorang untuk mencelakaiku. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Berakting. Jika kau tidak memberitahuku, tidak satupun dari botol anggur ini akan meleset dari kepalamu. Anda berani? Bicara atau tidak? Saya tidak akan bicara. Jika Anda punya nyali, bunuh saya. Mari kita lihat, apakah Anda berakhir di penjara? Liu Wei, kau yang pertama kali menyewa orang untuk membunuhku. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, itu masih akan menjadi pembelaan diri. Dia bisa bersaksi mengenai hal itu. Kalau begitu saya tetap tidak akan bicara. Anda pasti mati. Baik, kalau begitu aku akan lihat, apakah mulutmu lebih tangguh, atau botol anggurku yang lebih tangguh. Kalian semua siapa? Liu Bao, total aset 6 yuan. Cepat lepaskan saudara saya. Kalau tidak, tak ada yang keluar hidup-hidup. Bozi, bunuh mereka untukku. Diam. Mereka terlalu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan padaku. Makan tutul atau anjing apa yang kamu bicarakan. Jika kamu punya kekuatan, majulah. Pelacur bau ini sangat sombong. Saya akan menendangmu sampai mati. Pergi, pergi, pergi.
Jumlah mereka terlalu banyak. The film was Aku punya cara. translated and narrated by M Media. Lari terus lari. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan saya akan menembakmu sampai mati. Liu Wei, kau berani memiliki senjata api secara ilegal. Kau tak takut Tuan Kota menuntut tanggung jawabmu. Apakah menurutmu kalian berdua bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Saudara, ampuni nyawanya. Saya ingin bermain dengannya sampai dia mati malam ini. Kamu berani. Saudara, kalau begitu wanita ini milikmu. Li Fei, sudah kubilang. Saya ingin Anda mati. Cepat. Nyah, Lin Xiao, bertahanlah untukku. Aku akan segera memanggil bantuan. Keluarga Liu ini berani memiliki senjata api secara ilegal. Tepat di bawah hidung saya. Dan bahkan berani menyakiti saudara saya. Sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi. Pengawal, pergi dan bawa pasukan harimau. Dan ratakan keluarga Liu untuk saya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan selamatkan Lin Xiao. Li Wei punya pistol. Jangan panik dulu. Saya sudah mengirim pasukan harimau ke tempat yang Anda sebutkan. Saya jamin Anda, dia pasti akan baik-baik saja. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu dengan jelas siapa lagi yang ingin menyakiti Anda. Sejauh yang aku tahu, ada juga Qin Tian. Qin Tian. Pelajaran terakhir belum cukup. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Baik. Ada apa? Ketua Ma telah mengundangku sekarang untuk pergi ke rumah Qin Tian untuk membahas kerjasama dengannya. Keluarga Qin lagi. Sila kau, jangan khawatir. Saya ingin melihat trik apa yang sebenarnya mereka coba lakukan. Ketua Ma, aku di sini. Li Fei, kau akhirnya datang. Aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini sendirian demi perjamuan ini. Ini bukan kolam naga atau sarang harimau. Mengapa aku tidak berani datang? Di mana Ketua Ma? Mengapa hanya kau yang ada di sini? Apa kau membicarakan bajingan tua Ma Fei Teng itu? Sepertinya dia. Dia dilempar ke laut untuk hidup. Apa katamu? Kau benar-benar membunuhnya. Mengapa kau melakukan itu? Ini hanya membunuh seseorang. Apa masalah besarnya? Jika ada yang harus disalahkan, itu dia karena tidak tahu diri. Qin Tian, dengan melakukan ini, apa kau tidak takut Tuan Kota akan mengetahuinya dan meminta pertanggungjawaban keluarga Qinmu? Itu tidak penting. Bagaimanapun, kau akan segera mati. Begitu kau mati, semua asetmu akan menjadi milikku. Masalah ini, tidak akan ada yang tahu tentang itu kan? Kau yakin sekali bisa menghabisiku? Aku akui, kau benar-benar mengejutkanku dengan berhasil terhubung dengan Tuan Kota. Tapi hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, kau harus mati. Dasar sampah, kau berani di depan begitu banyak orang mempermalukanku. Hari ini aku akan memberitahumu siapa sebenarnya orang yang tidak bisa kau sakiti di Longchen. Qin Tian, jika kau ingin membunuhku, itu sangat sederhana. Apakah kau membutuhkan begitu banyak orang? Kau berharap aku akan membalas penghinaan dari hari itu 100 kali lipat? Ya, kau dengar kau punya ibu kan? Aku sudah mengirim orang untuk membawanya ke sini. Sebentar lagi kau akan tahu bagaimana rasanya melihat orang yang kau cintai perlahan mati tepat di depan matamu, sementara kau tidak berdaya untuk menghentikannya. Kemalangan seharusnya tidak menimpa keluarga. Apakah kau ini laki-laki? Seseorang sepertimu, si lemah yang mengandalkan wanita untuk naik pangkat, berani menceramahiku. Ya, dan ada Shen Muyao kan? Setelah kau mati, aku akan memenjarakannya dan menghukumnya perlahan, mengubahnya menjadi budakku. Kau biadab. Kau ini apa? Berlututlah di hadapanku. Li Fei, jika kau sekarang meminta maaf dan memohon belas kasihan, aku bisa memberimu akhir yang cepat. Bagaimana? Apa kau mau memikirkannya?
Kau akan menyesali ini. Li Fei. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau bahkan tidak mau melihat. Baiklah, kalau begitu. Tidak menangis sebelum lihat peti mati. Tuan Muda Qin, orangnya sudah dibawa. Bagus. Bawa dia ke sini. Hari ini dia akan melihat sendiri. Bagaimana orang yang paling dicintainya mati. Nah, Li Fei, Mu Yao. Qin Tian. Kau punya keberanian seperti itu. Kau benar-benar berani membunuh Ma Feitem. Dan sekarang kau masih berniat menyakiti Tuan Li. Kulihat kau tidak menempatkan aku, Tuan Kota Longchamp, dalam pandanganmu. Tuan Kota, aku tidak mengerti mengapa kau terus mencoba melindungi anak ini. Tapi aku, Qin Tian, bertekad untuk membunuh orang ini. Aku bertekad untuk membunuhnya hari ini. Qin Tian, jika kau mengakui kejahatanmu sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir, aku sama sekali tidak berdaya? Ketika aku memberi pelajaran pada berandalan, kau masih memakai celana belah. Li Fei, kau baik-baik saja? Nah, kamu baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, berkat Tuan Kota, yang mengirim orang untuk menjemput kami. Terima kasih, kakak. Itu bukan apa-apa. Nah, apa yang kamu panggil Tuan Kota? Kakak, Ibu, Tuan Kota bukan hanya kakakku, tetapi menantumu. Juga adalah Direktur Bank Longchen. Benar, Mu Yao. hentikan lihat waktunya. Saudara, Qin Tian, kau mengabaikan hukum. Kau sangat ceroboh. Menurut hukum pidana Longchamp, pasal 251, kau harus dihukum mati. Li Fei, pemenang mengambil segalanya. Bunuh saja aku. Tuan Li, Anda berjanji pada saya. Saya mohon, ampuni nyawa The film saudara was saya. translated Baiklah, aku and berjanji padamu, narrated by dan aku M. tidak akan Media. mengingkari kata-kataku. Namun, orang ini telah melakukan terlalu banyak dosa. Sisa hidupnya, ia akan habiskan di penjara. Terima kasih, Tuan Li. Saya minta maaf. Saya melakukannya demi Anda dan keluarga Ken. Saudara, sepertinya bahkan langit pun tidak mau mengampuninya. Suruh seseorang menyeretnya pergi. Ngomong-ngomong, kakak, apakah masalah mengenai Liu Wei sudah diselesaikan? Itu sudah diselesaikan. Liu Wen dan adik laki-lakinya Liu Bao sudah ditangkap olehku. Menyembunyikan senjata api dan berani melakukan pembunuhan. Aku mengeksekusi mereka. Itu bagus. Ngomong-ngomong, di mana Lin Xiao? Bagaimana kondisinya? Dia hanya melukai bahunya. Itu tidak serius. Itu bagus. Sudah sampai sejauh ini. Istrimu sendiri ada di sampingmu. Namun yang kau pikirkan hanyalah wanita lain. Itu tidak benar. Dia menyelamatkan hidupku. Selain itu, orang yang kucintai selalu adalah dirimu. Kata-kata manis. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Sunggul, istriku, apa sebenarnya yang kau inginkan agar kau bisa mempercayaiku? Menikahlah denganku. Menikahimu. Mu Yao, maukah kau menikahiku? Aku mau. Ngomong-ngomong, ini adalah kartu gajiku. Aku serahkan padamu mulai sekarang. Kau tahu apa yang terbaik untukmu. The film was translated and Anakku telah narrated meraih by M. kesuksesan. Media. Dia benar-benar menikahi Direktur Bank Longcheng. Saudara, aku benar-benar iri padamu. Memenangkan wanita cantik seperti itu di usia muda. Aku berharap pernikahanmu harmonis selama 100 tahun. Aku tetap harus berterima kasih pada kakak. Jika bukan karena bantuanmu, Qin Tian pasti sudah berhasil. Kau adalah orang baik. Surga akan melindungimu. Namun, Ketua Ma, Aku sudah mengirim orang.
untuk menjaga istri dan anak-anaknya dengan baik. Bisnis sebesar ini, membiarkannya menganggur bukanlah solusi. Serahkan pada saudara di sini. Tolong jangan. Aku sudah bekerja sepanjang hidupku. Sudah waktunya untuk menikmati hidup dengan benar. Bagus. Itu benar. Istri, kau berjanji padaku. Kau akan melahirkan putra sehat. Dan banyak dari mereka. Mengapa kau menginginkan begitu banyak anak? Tentu saja, agar mereka bisa menghabiskan uang untuk kita. Dengan kecepatan ini, uang kita habiskan sampai abad berikutnya. Aku sudah menjadi presiden bank selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang hanya menghabiskan uang dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, siapa suruh kita kaya? Halo. Ada apa? 4 keluarga Film besar was Xiao, Qi, translated Sun, and dan Li telah tiba. narrated by Mereka Emily. berharap Anda dapat bekerja sama dengan mereka. Aku sedang sibuk sekarang. Kita bicara nanti. Ada apa lagi sekarang? 4 penguasa kota besar dari Jing, Yu, Lin, dan Jin telah tiba. Suruh mereka menunggu. Suami, begitu banyak orang yang menunggu. Mengapa kita tidak menemui mereka? Suruh mereka menunggu. Aku benar-benar harus punya anak kembar hari ini.